Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Sopwa Sagita. Di sini aku bermaksud untuk mempresentasikan tugas akuntansi keuangan terkait membuat video pembelajaran tentang materi yang dibagikan. Dan di sini aku memilih materi laba rugi komprehensif. Pelaporan laba rugi komprehensif atau comprehensive income. Di layar sudah tertera nama aku, NIM, program studi akuntansi, dan kelas aku yaitu kelas AK301. Next, konsep dan komponen laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif adalah metode evaluasi kinerja suatu perusahaan. Laporan laba rugi komprehensif adalah komponen utama yang harus disusun oleh setiap perusahaan dalam laporan keuangannya, karena laporan laba rugi komprehensif berisikan evaluasi atas kinerja perusahaan. Definisi laporan rugi komprehensif merupakan suatu laporan keuangan yang menilai besaran tingkat keberhasilan perusahaan pada satu periode eksklusif. Selain itu, laporan untung rugi komprehensif adalah salah satu komponen primer pada laporan keuangan yang harus disusun oleh suatu entitas. Laporan ini merupakan metode untuk mengevaluasi aktivitas atau kinerja bisnis yang menguntungkan selama periode waktu tertentu. Laporan laba rugi komprehensif juga bisa memberikan prediksi perihal jumlah total pajak yang wajib Anda bayarkan sebagai referensi bagi investor untuk melihat bagaimana bisnis Anda berkembang. Next, slide selanjutnya ada elemen dari laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif memiliki berbagai elemen penentu yang mempengaruhi hasilnya seperti pada konsep laba lainnya. Terdapat 3 elemen penting, yaitu penghasilan, beban, dan komponen pendapatan komprehensif. Berikut penjelasan mengenai ketiga elemen laporan laba rugi komprehensif tersebut. Yang pertama ada penghasilan. Pendapatan mampu menyebabkan adanya peningkatan manfaat ekonomi selama periode waktu tertentu. Hal ini ditandai dengan peningkatan kekayaan bersih, ekuitas dalam bentuk penambahan aset dan penurunan hutang sebagai akibat dari bisnis perusahaan, bukan pemilik modal perusahaan. Yang kedua, beban. Beban mengakibatkan penurunan manfaat ekonomi selama periode waktu tertentu, sehingga mengakibatkan penurunan aset bersih, ekuitas, dan peningkatan beban utang. Namun, utang itu tidak berasal dari nilai kontribusi modal pemilik perusahaan. Next, komponen pendapatan komprehensif. Komponen pendapatan komprehensif lain berasal dari berbagai pos pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam laporan laba rugi. Komponen ini terdiri dari perubahan selisih revaluasi aset tetap dan aset tidak berwujud, keuntungan dan kerugian dari penjabaran laporan keuangan serta dari entitas asing, keuntungan dan kerugian yang timbul dari revaluasi aset keuangan yang diklasifikasikan untuk dijual kembali, dan terakhir, bagian efektif dari laba rugi instrumen lindung nilai dalam hal lindung nilai arus kas perusahaan. Next, cara pelaporan dalam laporan keuangan laba rugi komprehensif, yaitu mencakup laporan untung rugi dan komponen lain dari pendapatan komprehensif. Cara membuat laporan untung rugi komprehensif menurut pengantar standar akuntansi keuangan atau PSAK mensyaratkan beberapa pos minimum untuk disajikan dalam laporan bentuk tunggal, yaitu 1. Pendapatan, 2. Biaya keuangan, 3. Bagian dari laporan laba rugi dari entitas soal, 4. Beban pajak, 5. Jumlah untung dan rugi setelah dikurangi beban pajak, 6. Hasil untung atau rugi, 7. Komponen pendapatan komprehensif lain menurut sifatnya, 8.
pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura, 9 total semua laba rugi komprehensif. Next, ada format laporan laba rugi komprehensif. Di sebelah kiri saya terdapat bagan laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010. Di sini bagian kanan ada penjelasannya. Saya jelaskan dari format ini dulu. Sini ada pendapatan 468.000, beban pokok penjualan dikurangi 294.000 menjadi laba bruto dengan nilai 174.000. Lalu ada biaya distribusi, biaya administrasi, biaya lain-lain, beban pendapatan. Ini semua ditambah, dikurangi dari biaya distribusi, hasilnya yaitu beban sebelum pajak sebesar 194.000. Beban pajak penghasilan 48.500 dan laba tahun berjalannya 145.500. Dan ini penjelasannya yaitu contoh laporan laba rugi komprehensif tersebut menggambarkan penyajian beban yang diakui dalam laba rugi berdasarkan fungsinya. Perusahaan bisa menyajikan beban tersebut dengan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya. Namun perlu diingat bahwa diperlukan pertimbangan matang dalam memilihnya, di mana harus didasarkan pada informasi terkini dan lebih dapat diandalkan. Terakhir, dapat disimpulkan bahwa laporan laba rugi komprehensif adalah laporan keuangan yang mampu menilai tingkat keberhasilan bisnis Anda dalam periode waktu tertentu. Jika ingin menciptakan manajemen keuangan yang baik, penting untuk memperhatikan segala unsurnya. Next, fungsi dari laporan laba rugi komprehensif. Seperti penjelasan sebelumnya, fungsi laporan untung rugi komprehensif adalah membantu membuat proyeksi masa depan tentang keuntungan yang akan diperoleh, nilai investasi yang dikeluarkan, serta nilai aset kredit. Di samping itu, laporan ini juga memiliki fungsi lain, antaranya satu, investasi. Dengan adanya laporan untung rugi komprehensif, investor mampu mengumpulkan berita terkait prediksi laba dan arus kas di masa depan, serta dapat digunakan sebagai acuan menentukan harga jual saham sekaligus dividen yang dimiliki perusahaan di masa mendatang. Dua, pinjaman modal. Laporan ini juga memiliki fungsi sebagai pinjaman modal. Anda dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman dari kreditur. Mereka akan melihat bahwa Anda mampu membayar pokok dan bunga sehingga tidak ada situasi kredit macet. Juga manajemen perusahaan. Manajemen suatu perusahaan bisa mengukur seberapa sukses perusahaan tersebut melalui laporan ini. Apakah telah mencapai tujuan yang ditentukan atau belum. Next. Nah, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.